Video pembelajaran ini akan menuntun Anda yang belum memahami penggunaan Microsoft Excel sebagai alat bantu untuk menganalisis data dengan metode analisis jalur. Sistematika dan proses penelitian. 1. Buat latar belakang. Ingat bahwa pada latar belakang harus jelas fenomena yang akan dikaji, sehingga dapat ditemukan permasalahannya. 2. Identifikasi, kenapa permasalahan itu bisa terjadi. 3. Batasi masalah yang akan dikaji dalam penelitian. 4. Rumuskan masalah yang akan diteliti. 5. Tentukan maksud dan tujuan penelitian. 6. Buat kajian teori yang relevan untuk mendukung pemecahan masalah penelitian. 7. Buat kerangka berpikir untuk memecahkan masalah penelitian berdasarkan kajian teori yang telah ditulis. 8. Buat paradigma penelitian sesuai dengan alur yang ada dalam kerangka berpikir. 9. Rumuskan hipotesis sebagai simpulan awal yang diturunkan dari kerangka berpikir. Hipotesis disebut simpulan awal, karena hipotesis merupakan praduga yang memerlukan pembuktian melalui analisis data penelitian. 10. Tetapkan variabel penelitian. 11. Ambil data penelitian. 12. Analisis data dengan Microsoft Excel. Perhatikan langkah-langkahnya. 13. Buat simpulan berdasarkan hasil analisis. Perhatikan simpulan harus dapat menjawab rumusan masalah yang diteliti, sebagaimana tercantum pada nomor 4. Berikut ini diberikan contoh kasusnya. Seorang mahasiswa jurusan manajemen SDM dalam penelitiannya tertarik untuk mengungkapkan hubungan antara keterampilan, motivasi, entrepreneurship, dan kompensasi. Mahasiswa tersebut mengajukan sebuah proporsi hipotetik bahwa antara keterampilan, motivasi, dan entrepreneurship terdapat kaitan korelasional, dan ketiganya secara bersama-sama berpengaruh terhadap kompensasi. Masalah yang akan dikaji adalah 1. Apakah proporsi hipotetik tersebut dapat diterima? 2. Seberapa besar pengaruh variabel keterampilan, motivasi, dan entrepreneurship baik secara parsial maupun simultan terhadap variabel kompensasi? 3. Di antara variabel keterampilan, motivasi, dan entrepreneurship yang mana pengaruhnya yang paling besar? Proporsi hipotetik yang diajukan akan diuji secara empirik melalui sebuah penelitian, berdasarkan sebuah sampel random berukuran 30 orang pegawai di PT X yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh batasan populasi sasaran. Keempat variabel diukur dengan menggunakan instrumen pengukuran yang dapat memberikan skor skala interval. Ukuran sampel yang dipakai adalah 30 responden. Untuk penyederhanaan penyebutan nama variabel. Dalam analisis ini masing-masing variabel diberikan notasi sebagai berikut. X1 untuk variabel eksogen keterampilan. X2 untuk variabel eksogen motivasi. X3 untuk variabel eksogen entrepreneurship. X4 untuk variabel endogen kompensasi. Proporsi hipotetik yang diajukan peneliti diterjemahkan ke dalam diagram dan model persamaan jalur seperti ini. Buat data seperti ini, kemudian ubah nama setnya menjadi data penelitian, buka set baru, ubah namanya menjadi analisis data. Pada sel A1 ketikkan judul matrik korelasi antar variabel. Besarkan sedikit biar lebih jelas dan tebalkan. Klik menu data, kemudian pilih icon data analisis. Pada kotak data analisis, pilih correlation. Klik OK. Pada kotak correlation, untuk input rank, klik text box-nya, klik set data penelitian. Sorot data penelitian beserta judul atau labelnya seperti ini.
sehingga alamat ranknya terisi pada text box input rank ini. Beri tanda label in first row, pilih output rank, klik text box-nya, dan klik sel di mana matrik korelasi akan ditempatkan. Kita tempatkan di sel B2 sehingga alamat sel B2 terisi pada text box output rank ini. Klik OK. Korelasi antar variabel sudah didapatkan, hanya di sini ada beberapa sel atau rank yang belum terisi dan kita dapat mengisinya dengan mengikuti sel-sel yang ini. Dengan demikian, kita sudah bisa mendapatkan matrik korelasi antar variabel. Buat matrik korelasi antar variabel eksogen, kita ambil saja rank data ini, kita copy, kita paste di sini, ganti judulnya, tambahkan di sini matrik korelasi antar variabel eksogen. Dengan demikian kita sudah bisa mendapatkan matrik korelasi antar variabel eksogennya, yaitu variabel X1, X2, dan X3, dengan tidak memasukkan variabel X4 sebagai variabel endogen. Buat matrik inverse korelasi antar variabel eksogen, copy saja data rank ini, kemudian paste di sini, ganti judulnya menjadi matrik inverse korelasi antar variabel eksogen. Hapus data rank ini, kemudian di sel ini kita masukkan fungsi inverse matrik, ketikkan di sini sama dengan, panggil fungsi inverse matriknya, double klik fungsi inverse matrik ini, sorot matrik korelasi antar variabel eksogen, berikan tanda kurung, kemudian blok argumen ini, tekan F9 sehingga muncul di situ nilai matrik inverse korelasi antar variabel eksogen. Tekan enter. Dengan demikian kita sudah bisa memperoleh matrik inverse korelasi antar variabel eksogen. Sekarang baru kita bisa membuat matrik koefisien jalur dari variabel eksogen ke variabel endogen. Ketikkan dulu judulnya di sini. Copy saja judulnya ini. Kita ketikkan sama dengan di sini. Diketahui bahwa rumus koefisien jalur itu adalah perkalian antara matrik inverse korelasi antar variabel eksogen ini dikalikan dengan matrik korelasi antar variabel eksogen dengan variabel endogennya. Panggil fungsi perkalian matrik. Di sini ada M multiple. Double klik fungsi ini. Sorot atau blok matrik inverse korelasi antar variabel eksogen. Berikan titik koma. Sorot matrik korelasi antar variabel eksogen dengan variabel endogennya. Berikan tutup kurung. Blok argumen dari fungsi ini, tekan F9 sehingga di situ muncul nilai koefisien jalur dari masing-masing variabel eksogen. Tekan enter. Selanjutnya adalah membuat matrik transpose koefisien jalur. Buat dulu judulnya di sini. Kemudian kita ambil judul variabelnya. Masukkan fungsi transposnya di sini, ketikkan sama dengan, ketik TR sehingga muncul di situ fungsi transposnya, double klik 2 kali. Blok matrik koefisien jalurnya. Berikan tutup kurung. Kemudian blok
argumen fungsi ini, tekan F9, akhiri dengan penekanan Enter. Dengan demikian kita sudah bisa mendapatkan nilai matrik transpose koefisien jalur. Selanjutnya mencari nilai koefisien determinan atau R kuadrat, yaitu total pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Ketikkan dulu judulnya di sini. Diketahui bahwa nilai koefisien determinan atau R kuadrat ini merupakan perkalian matrik transpose koefisien jalur dengan matrik korelasi antar variabel eksogen dengan variabel endogennya. Tempatkan pointer di sel B30 ini, masukkan rumus perkalian matriknya, ketik sama dengan, ketik mm, sini sudah muncul fungsi perkalian matriknya, double klik, sorot matrik transpose koefisien jalurnya, berikan tanda titik koma, kemudian sorot matrik korelasi variabel eksogen dengan variabel endogennya. Berikan tutup kurung, blok argumen fungsinya, tekan F9, akhiri dengan Enter. Dengan demikian nilai koefisien jalur sudah bisa didapatkan, akan tetapi lebih enak kalau dibuat dalam persentase. Buat di sini dulu sama dengan, kemudian buat di sini nilai persentasenya. Hasilnya bisa diketahui bahwa total pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen adalah 63,23%. Selanjutnya mencari koefisien jalur dari variabel lain atau variabel implisit ke variabel endogen. Selanjutnya mencari nilai koefisien jalur variabel lain atau variabel implisit ke variabel endogen. Kita gunakan saja area kosong di sebelah kanan ini. Pada sel L1, ketikkan judul koefisien jalur variabel lain atau variabel implisit ke variabel endogen. Diketahui bahwa nilai koefisien jalur variabel implisit ke variabel endogen merupakan akar dari 1 dikurangi nilai determinan. Pada sel M2, masukkan rumus sama dengan ASCII, double klik fungsi square, ketik 1 dikurangi nilai determinan ini, tutup kurung, kemudian Enter. Dengan demikian sudah diperoleh nilai koefisien jalur dari variabel implisit ke variabel endogen. Sekarang tinggal mencari pengaruh variabel implisit terhadap variabel endogen. Pada sel L4, ketikkan judul pengaruh variabel implisit. Diketahui bahwa pengaruh variabel implisit terhadap variabel endogen merupakan kuadrat dari nilai koefisien jalur variabel implisit itu sendiri. Pada sel M5, masukkan rumus sama dengan, klik nilai koefisien jalur variabel implisit ini, kemudian kuadratkan. Buat nilainya dalam persentase. Ketik dulu pada sel ini sama dengan, pada sel sebelahnya ambil data dari sel M5. Berikan format persentase dengan 2 desimal. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengaruh variabel implisit terhadap variabel endogen sebesar 36,68%. Untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung, terlebih dahulu buat judul dan tabel sebagai berikut. Kolom pengaruh langsung diisi dengan rumus kuadrat dari masing-masing koefisien jalur variabel eksogen. Kolom pengaruh tidak langsung diisi dengan perkalian koefisien jalur dari variabel yang bersilangan dengan nilai korelasinya. Perhatikan cara mengisi
sel-selnya. Untuk pengaruh langsung X1, ini adalah kuadrat dari koefisien jalurnya. Kita copy ke bawah. Dengan demikian kita sudah mendapatkan keseluruhan pengaruh langsung variabel eksogen. Dan untuk pengaruh tidak langsung, kita nolkan dulu sel ini. Untuk mencari pengaruh tidak langsung variabel X1 akibat adanya variabel X2, maka rumusnya adalah sama dengan koefisien jalur dari variabel X1 dikali koefisien jalur dari variabel X2 dikali dengan korelasi di antara keduanya. Kemudian pengaruh tidak langsung variabel X1 karena adanya variabel X3, rumusnya adalah koefisien jalur variabel X1 dikali koefisien jalur variabel X3 dikali korelasi di antara keduanya. Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung variabel X2 karena adanya variabel X3, rumusnya adalah koefisien jalur variabel X2 dikali koefisien jalur variabel X3 dikali korelasi di antara keduanya. Jika sudah selesai, bagian ini tinggal menyamakan saja. Sel ini artinya pengaruh tidak langsung variabel X2 karena adanya variabel X1. Dan yang ini pengaruh tidak langsung variabel X3 karena adanya variabel X1. Dan yang ini pengaruh tidak langsung variabel X3 karena adanya variabel X2. Kita jumlahkan. Copy saja ini ke bawah. Kemudian totalkan pengaruh langsung dan tidak langsungnya. Untuk sel ini kita tinggal mengambil data yang ini. Kemudian total keseluruhan itu harus 100%. Kita berikan format dalam persentase dengan 2 desimal. Di sini sudah terlihat pengaruh langsung dan tidak langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen dijumlahkan dengan pengaruh variabel lain, totalnya adalah 100%. Dengan demikian perhitungan analisis data tidak mengalami kekeliruan atau kesalahan. Langkah terakhir adalah menguji apakah variabel eksogen ini secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berpengaruh terhadap variabel endogen, maka harus dilakukan uji hipotesis. Kita buat dulu judulnya di sini. Nilai F hitung dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Dengan rumus ini kita cari nilai F hitungnya. Kita tempatkan pointer kita di sel N19, ketikkan sama dengan, buka kurung 2 kali, masukkan nilai N yaitu jumlah responden sebanyak 30, dikurangi K yaitu jumlah variabel eksogen dan variabel endogen sebanyak 4, dikurang 1, tutup kurung, kalikan dengan nilai koefisien determinan, tutup kurung lagi, kemudian bagi, buka kurung, masukkan jumlah variabel eksogen dan endogen yaitu 4, kemudian kali, buka kurung, 1, dikurangi koefisien determinan, tutup kurung 2 kali, kemudian enter. Setelah didapatkan nilai F hitung, kita cari nilai F tabelnya. Kita buat di sini saja nilai F tabelnya. Untuk nilai F tabel dapat dicari dengan menggunakan fungsi F inverse. Kita ketikkan sama dengan
F inverse, double klik fungsi F inverse ini, masukkan nilai probability-nya 0,05, berikan titik koma karena di sini minta titik koma. Kemudian untuk degree of freedom yang pertama kita isikan dengan jumlah variabel eksogen dan variabel endogen, yaitu 4 dikurang 1. Kemudian untuk degree of freedom yang kedua yaitu jumlah responden 30 dikurang jumlah variabel eksogen dan endogen 4. Berikan tutup kurung, kemudian enter. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel eksogen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel endogen. Untuk mencari nilai T hitung dari setiap variabel eksogen dapat digunakan rumus sebagai berikut. Kita aplikasikan rumus tersebut untuk variabel X1. Klik di sel ini, sel O22, ketikkan sama dengan, masukkan nilai koefisien jalur variabel X1 ke variabel X4. Kemudian bagi, gunakan fungsi square. Double klik fungsi ini, tambahkan 2 buah kurung buka, kemudian 1 dikurangi nilai determinan, berikan tutup kurung, kali nilai CII ini adalah nilai dari matrik inverse korelasi untuk X1, yaitu ini. Berikan tutup kurung, kemudian bagi, buka kurung kembali, masukkan jumlah respondennya 30 dikurangi jumlah variabel eksogen dan variabel endogen 4 dikurang 1. Berikan 2 buah tutup kurung, kemudian enter. Dengan cara yang sama kita bisa memperoleh nilai T hitung untuk variabel yang lainnya. Setelah kita memperoleh nilai keseluruhan T hitung dari setiap variabel eksogen, maka selanjutnya kita cari nilai T tabelnya. Untuk mencari nilai T tabel kita bisa menggunakan fungsi T inverse. Ketikkan di sini sama dengan T inverse. Double klik fungsi ini. Kemudian masukkan nilai probability-nya 0,05. Berikan titik koma karena di sini minta titik koma, dan untuk degree of freedom-nya kita masukkan jumlah responden dikurangi jumlah variabel eksogen dan endogen 4. Tutup kurung, enter. Di sini kita bisa melihat bahwa untuk variabel X3 T hitungnya lebih kecil daripada T tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap variabel endogen atau variabel X4, sedangkan variabel X3 tidak berpengaruh. Simpulan dari hasil analisis ini adalah 1. Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel keterampilan, motivasi, dan entrepreneurship secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel kompensasi.
2. Hasil uji T menunjukkan bahwa variabel keterampilan dan motivasi secara signifikan berpengaruh terhadap variabel kompensasi, sedangkan variabel entrepreneurship tidak cukup signifikan berpengaruh terhadap variabel kompensasi. 3. Total pengaruh variabel bebas yang diteliti sebesar 63,32%, masing-masing 22,14% disumbang oleh variabel keterampilan, 36,86% disumbang oleh variabel motivasi, dan 4,31% disumbang oleh variabel entrepreneurship. Sisanya 36,68% disumbang oleh variabel lain. Apabila dalam analisis jalur ini terdapat variabel eksogen yang tidak signifikan, langkah selanjutnya adalah melakukan teori trimming, yaitu mengulang kembali analisis jalur dari awal dengan tidak menyertakan variabel eksogen yang tidak signifikan tadi. Sehingga pada akhirnya model struktur jalur yang dihasilkan adalah model jalur sesuai dengan hasil analisis terakhir. Demikian video tutorial analisis jalur dengan Microsoft Excel ini. Semoga dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Terima kasih.